Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai penjelasan dari aplikasi yang kami usulkan, yaitu aplikasi Corona Siaga App atau CSA. Masalah yang dihadapi adalah pihak rumah sakit sulit mendapatkan tukang gali kubur untuk penanganan pasien yang meninggal akibat COVID-19 karena terlalu banyaknya pasien. Kemudian masalah yang kedua adalah tukang gali kubur sulit mendapatkan APD atau alat pelindung diri. Nah, dari masalah-masalah tersebut, maka muncullah sebuah ide atau usulan dari aplikasi yang kami tawarkan, yaitu aplikasi CSA atau Corona Siaga App. Di mana di dalam aplikasi ini, rumah sakit dapat memberikan informasi terkait status pasien dan updatean mengenai korban yang meninggal akibat COVID-19. Kemudian dalam aplikasi ini tukang gali kubur mendapatkan informasi dan dapat mendapatkan alat pelindung diri dengan mudah dari penyedia APD, di mana aplikasi ini adalah hubungan antara tiga pihak, yaitu pihak rumah sakit, pihak tukang gali kubur, dan pihak penyedia APD atau alat pelindung diri. Nah, penyedia APD atau pengusaha di sini dapat menyiapkan APD dengan cepat dan sigap, sehingga tukang gali kubur mendapatkan informasi terkait korban yang meninggal akibat COVID-19 dan dapat mendapatkan APD dengan lebih cepat, sehingga pasien yang meninggal akibat COVID-19 dapat ditangani dengan lebih cepat dan lebih efisien. Terima kasih, saya Syarifaul Akrama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Rizky Falevi akan menjelaskan tentang pengertian use case. Use case merupakan sebuah teknik yang digunakan dalam pengembangan sebuah software atau sistem informasi untuk menangkap kebutuhan fungsional dari sistem yang bersangkutan. Use case menjelaskan interaksi yang terjadi antara aktor dan inisiator dari interaksi sistem itu sendiri dengan sistem yang ada. Sebuah use case dipresentasikan dengan urutan langkah yang sederhana. 1. Penyedia APD. A. Membuat akun dan mendaftar di aplikasi. B. Login dan menjual dagangan. C. Menerima pesanan dan memberi informasi terkait. D. Logout dari aplikasi. 2. Tukang gali kubur. A. Membuat akun dan mendaftar di aplikasi. B. Login dan mencari informasi pekerjaan. C. Menerima pekerjaan dan memesan barang. D. Logout dari aplikasi. 3. Pihak rumah sakit. A. Membuat akun dan mendaftar di aplikasi. B. Login dan memberi informasi terkait. C. Memasang pekerjaan dan memesan barang. D. Logout dari aplikasi. Saya Ikram akan menjelaskan tentang persona. User pertama adalah seorang dokter. Dia memiliki nama Gaji. Berusia 30 tahun yang beralamat di Banda Aceh. Dia bekerja sebagai dokter utama di sebuah rumah sakit. Memiliki karakteristik yang baik, pintar, suka menolong, dan bekerja keras. User selanjutnya adalah Sony. Pak Sony bekerja sebagai penggali kubur, bertugas untuk mengurus pemakaman. Berusia 39 tahun yang beralamat di Banda Aceh. Karakteristik utamanya adalah ramah, sopan, rendah hati, dan santun. User ketiga bernama Niko. Pak Niko berusia 33 tahun, yang beralamat di Banda Aceh. Dia bekerja sebagai pengusaha, memiliki sifat yang baik, tegas, bijaksana, dan ramah. Pembahasan selanjutnya adalah BMC atau Business Model Compass. BMC sendiri merupakan kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup. Kanvas disusun dengan tujuan untuk penjelasan, menilai, dan memvisualisasikan serta mengubah model bisnis hingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Di sini dapat dilihat
Yang pertama adalah key partner. Key partner adalah pihak mana saja yang terlibat di dalamnya. Dalam aplikasi ini, maka yang terlibat adalah penyedia APD, kemudian tukang gali kubur, dan pihak RS. Kemudian selanjutnya adalah key activities. Di sini dapat dilihat, key activities sendiri, activities merupakan aktivitas utama atau apa yang dihasilkan, apa yang dilakukan di dalamnya. Yang pertama adalah menemukan APD lebih cepat. Ini untuk tukang gali kubur yang akan menerima pekerjaan dan memerlukan APD. Yang kemudian ada mencari penggali kubur lebih mudah. Ini keuntungan dari pihak RS, yang mana jika pasien corona meninggal, maka tak perlu harus kesulitan mencari pekerja. Yang selanjutnya ada membagi informasi pasien COVID lebih cepat. Di aplikasi ini akan tertera informasi berapa banyak yang mengidap penyakit COVID dan siapa yang akan meninggal. Menu selanjutnya ada key resource, yaitu sumber data. Sumber data yang di sini maksudnya adalah apa saja yang digunakan untuk aplikasi ini. Yang pertama ada internet, karena perlu terhubung ke internet untuk membuka aplikasi tersebut. Yang kedua ada smartphone, laptop, atau semacamnya, alat dukung yang untuk menginstal aplikasi ini. Kemudian ada Palu Proposition. Palu Proposition ini adalah keuntungan yang diberikan, yaitu akses untuk APD lebih mudah, menemukan tenaga kerja lebih cepat, pekerjaan pasti akan lebih jelas. Yang selanjutnya ada customer relationship atau hubungan antara pembeli, pengguna, dan semacamnya. Yang pertama ada user dapat memberi dan menerima pekerjaan dengan mudah. Kemudian dapat menyediakan perlengkapan tanpa kesulitan. Menu selanjutnya ada channel. Channel adalah cara untuk mendapatkan solusinya. Bagaimana agar orang-orang tahu bahwa aplikasi ini ada. Yang pertama adalah iklan melalui media sosial. Mengiklankannya agar orang lain dapat mengetahuinya. Yang kedua ada melalui website dan aplikasi itu sendiri. Menu selanjutnya ada customer segment. Customer segment adalah user-usernya. Dari pihak RS, maka usernya adalah dokter dan karyawannya. Dari pihak penyedia APD, maka pengusaha dan penjual, termasuk driver yang mengantarkannya. Kemudian ada tukang gali kubur. Ini termasuk kepada user-user lain yang bahkan bukan dalam job penggali kubur, mungkin tertarik, maka bisa ikut serta. Menu selanjutnya adalah cost struktur. Ini apa saja yang harus dibuang, pengeluaran yang harus dilepaskan, yaitu biaya internet. Karena aplikasinya memerlukan jaringan internet, maka biaya juga diperlukan. Kemudian ada biaya untuk pengiriman barang. Ini termasuk untuk bensin dan sebagainya. Yang kemudian transportasi ke lokasi, kendaraan yang digunakan. Yang terakhir adalah pengembalian bila barang rusak. Menu selanjutnya adalah revenue stream atau pemasukan yang didapat. Yang pertama ada menerima dan memberi pekerjaan. Kedua, penjualan perlengkapan. Dan ketiga, iklan serta kerjasama RS. Itu saja untuk BMC.
Kemudian ada PPC atau Palu Proportion Canvas. PPC sendiri merupakan sebuah penjabaran dalam melihat bagaimana menciptakan palu atau nilai untuk para konsumen. Nilai ini salah satunya adalah manfaat. Jadi dengan ini maka bisa saja manfaat yang didapat para konsumen ketika menggunakan aplikasi ini. Di sini apa saja yang dikerjakan atau customer job. Ini merupakan tugas-tugas yang harus diambil. Yang pertama adalah menerima dan memberi lowongan kerja. Kemudian menyediakan dan mengantar perlengkapan. Yang ketiga, menyelesaikan tugas sesuai pekerjaan. Lalu dalam aplikasi ini keuntungan apa yang didapat? Yaitu tidak perlu keluar rumah, tidak ada batasan pada user, mudah diakses. Setiap keuntungan pasti ada kerugiannya pula, yaitu tidak bisa diakses tanpa internet. Tidak ada privasi, ini khususnya untuk para pasien COVID. Kelewatan pekerjaan yang diberi, maksudnya pekerjaan sudah diambil orang dan kita tidak menyadarinya. Lalu ada kehabisan barang, penyedia APD yang sudah dipesan, kemudian barangnya tidak ada. Selanjutnya ada gain creator atau gain yang harus dipenuhi. Yang pertama, toko bisa tetap berjalan. Karena masa COVID, maka sulit untuk itu. Maka dari aplikasi ini, toko masih bisa berjalan. Yang kemudian, mempermudah mencari pekerjaan. Mempermudah mendapat tenaga kerja. Informasi bisa didapat dengan lebih mudah dan bisa diakses di mana saja. Tentu dengan persyaratan memiliki jaringan internet. Ada juga pain reliever atau penanganan untuk kekurangan sebelumnya, yaitu memasang notifikasi agar tidak kelewatan pekerjaan yang dipasang. Membuat informasi offline atau mendownload data untuk melihat pasien yang menderita COVID. Kemudian ada fitur pemesanan. Ini pemesanan jauh-jauh hari agar barang yang sudah dipesan tidak kehabisan. Lalu ada produk and service. Apa saja yang diberikan di dalamnya? Layanan-layanannya, yaitu aplikasi ini mencari tenaga kerja dan perlengkapan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian storyboard. Bagaimana aplikasi ini berjalan? Pertama, pihak rumah sakit apabila mengetahui ada korban meninggal baru akibat COVID-19, maka pihak rumah sakit akan melaporkan atau mendata pada aplikasi, kemudian juga menghubungi pihak tukang gali kubur. Kemudian pihak tukang gali kubur akan memesan APD pada penyedia APD. Kemudian pihak penyedia APD akan mengonfirmasi pesanan dan mengirim pesanan ke penyedia penggali kubur, tukang gali kubur. Selanjutnya adalah prototipe dari aplikasi CSA. Jadi yang pertama adalah halaman login dan sign up. Jadi, apabila user telah mendaftar pada aplikasi, maka user akan diminta untuk mengisi email dan password, lalu menekan tombol login. Dan apabila bagi user yang ingin mendaftar, maka hanya akan mengklik tombol daftar yang telah tertera di halaman. Kemudian halaman akan dialihkan seperti pada gambar, di mana apabila ingin mendaftar sebagai tukang gali kubur, maka mengklik tombol yang telah disediakan sesuai profesi masing-masing. Yang kedua adalah halaman pendaftaran.
Jadi di sini terdapat bagian masing-masing di mana user yang mendaftar sebagai dari pihak rumah sakit maka akan mengisi data-data seperti lokasi rumah sakit, jadwal buka, nomor handphone, serta email. Dan apabila user yang mendaftar sebagai tukang gali kubur, maka akan mengisi data-data seperti nama lengkap, usia, tempat tinggal, nomor handphone, serta email. Dan yang terakhir adalah bagi penyedia APD yang mendaftar, maka akan mengisi data-data seperti nama toko atau perusahaan, lokasi toko atau perusahaan, jadwal buka, nomor handphone, dan email. Selanjutnya, untuk halaman info, maka user yang telah mendaftar akan mengklik tombol daftar yang telah disediakan di bagian yang paling bawah. Lalu apabila telah mengklik tombol daftar, maka akan keluar pemberitahuan seperti pada gambar di mana user telah berhasil mendaftar. Dan pada bermenu aplikasi terdapat menu serta login, di mana login berisikan informasi tentang apa itu CSA atau Corona Siaga App. Selanjutnya, saya Muhammad Akhyar akan menjelaskan tentang prototipe aplikasi CSA bagian halaman pihak RS. Di halaman pihak rumah sakit, pertama akan ada halaman berandanya. Di halaman beranda akan ditampilkan data COVID-19 rumah sakit tersebut. Pihak rumah sakit yang login di sini rumah sakit RSUZA yang masuk atau login, maka akan ditampilkan data COVID-19 rumah sakit tersebut secara keseluruhan. Lalu di bawahnya akan ditampilkan data COVID-19 rumah sakit tersebut pada hari itu saja. Di halaman beranda ini, si pihak rumah sakit itu bisa mengedit data apabila jumlah korban atau jumlah yang sembuh ataupun jumlah yang meninggal berubah. Lalu setelah diklik edit data akan dialihkan ke halaman edit data. Di halaman edit data itu si pihak rumah sakit bisa mengedit jumlah pasien positif, sembuh dan meninggal, lalu bisa disimpan. Setelah disimpan akan dialihkan kembali ke halaman beranda. Nah, di menu pihak rumah sakit ini ada daftar tukang gali kubur. Nah, di sini pihak rumah sakit bisa memanggil tukang gali kubur. Halaman pihak tukang gali kubur itu adalah seperti ini. Akan menampilkan list beberapa tukang gali kubur yang ada, yang terdaftar pada aplikasi ini. Kemudian si pihak rumah sakit bisa mengklik detail, kemudian detail si tukang gali kubur tersebut. Kemudian setelah diklik detail akan dialihkan ke halaman detailnya. Sini contohnya tukang gali kubur. Kemudian si tukang gali kubur bisa dipanggil. Nanti akan menampilkan notifikasi pada si tukang gali kubur kembali. Walaupun pada awalnya sudah ditampilkan notifikasi jika ada dari pihak rumah sakit ada korban yang meninggal di sekitaran area dia, si tukang gali kubur. Kemudian di pihak rumah sakit, kemudian di sini ada halaman tukang gali kubur. Di halaman tukang gali kubur ini, tukang gali kubur bisa memesan APD dari toko-toko penyedia APD yang tersedia di aplikasi yang terdaftar di aplikasi ini. Nah, kemudian pada toko yang terdaftar itu diklik detail akan menampilkan toko yang terdaftar. Kemudian bisa melihat di detail itu, bisa melihat APD yang tersedia pada toko tersebut. Nah, disitulah dia bisa milih barang yang ingin dia beli dan
bisa memesan, nantinya akan diproses oleh pihak APD dan dikirim ke dia. Nah, di tukang gali kubur ini juga bisa melihat rumah sakit yang tersedia, rumah sakit yang terdaftar di sini. Untuk dia hubungi jika ada jika ingin mengonfirmasi ataupun melaporkan sesuatu yang terjadi atau apapun yang diperlukan ke pihak rumah sakit. Di sini akan disediakan informasi tentang rumah sakitnya, nomor telepon, email, lokasi, dan sebagainya. Selanjutnya pada penyedia APD. Halaman penyedia APD. Di halaman penyedia APD akan ada halaman berandanya. Di halaman berandanya akan menampilkan banyak pesanan dari orang lain, karena si penyedia APD ini adalah dia menjual APD dia dan di toko dia yang sudah didaftarkan di situ. Nah, di halaman beranda ini dia akan menampilkan pesanan orang, berapa banyak yang dipesan. Di sini jumlahnya 1 yang sudah dipesan, lalu yang belum direspon sama dia. Nah, di sini dia bisa mengklik detail. Setelah diklik detail, nanti dia akan dia bisa memproses, akan ditampilkan ke si pembeli atau tukang gali kubur bahwa